juga untuk on cam ya, jadi kita bisa saling mengenal di sini. Oke, baik. Selamat malam Bapak Ibu-nya. Mengawali yang tadi itu, Bu. Bagaimana? Oke, mengawali webinar kita pada malam hari ini, izinkan saya membuka dengan pantun ya Bapak Ibu semuanya ya. Oke. Kaca cembung terkena sinar. Boleh direspon Bapak Ibu cakep. Kaca cembung terkena sinar. Tetangga depan berbuat onar. Selamat bergabung di acara webinar. Semoga kebahagiaan berbinar-binar. Oke, Bapak Ibu semuanya. Tentunya dalam sebuah pertemuan kita harus saling kenal dulu. Ada yang mengatakan nggak kenal nggak sayang. Nah kalau sudah kenal kita akan semakin sayang. Seperti itu ya Bapak Ibu. Baik, izinkan saya terlebih dahulu memperkenalkan diri saya sebagai moderator yang hari ini akan menemani Bapak Ibu hebat semua pada webinar kali ini. Oke, Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Diana Brutarigan. Saya merupakan guru di SMA Swasta Maitreya Deli Serdang. Saya juga merupakan guru penggerak Angkatan 7 dan juga guru pembimbing khusus GPK Kemdikbudristek Republik Indonesia. Jadi, sedikit singkat perkenalan saya sebagai moderator. Bapak Ibu hebat, hari ini kita bersama-sama berkumpul ya, mengikuti webinar yang luar biasa. Tentunya akan ada sosok-sosok nih yang sangat spesial, yang sangat keren dan kece, yang tentunya hari ini akan berbagi pengalaman-pengalaman baik ya terkait pembelajaran. Nah, saya akan memperkenalkan ya sosok-sosok tersebut kepada Bapak Ibu semuanya. Oke, baik. Jadi di tengah-tengah kita sudah datang ya seorang sosok yang luar biasa, keynote speaker kita, Bapak Marudut Sidebang. Beliau merupakan Duta Teknologi Kemdikbudristek Sumatera Utara tahun 2020. Kita boleh beri aplaus. Ya, selamat datang Pak Marudut Sidebang. Oke, selain ada keynote speaker kita hari ini, yang merupakan Duta Teknologi tahun 2020, saya akan memperkenalkan para narasumber kece kita ya. Jadi yang pertama ada Bapak Rizali Hadi ya. Beliau merupakan guru dari SMA Swasta Kartika ya, yang hari ini akan membawakan materinya strategi pembelajaran yang mengedepankan teknologi dan konten. Next, kita akan melihat profil narasumber kita. Selanjutnya ada Ibu Yunik ya. Ibu Yunihana Apriani berasal dari SMK Negeri 1 Pangkatan yang akan nantinya membawakan materi inovasi penguatan karakter peserta didik dengan memanfaatkan platform teknologi. Dan yang terakhir ya adalah Pak Antoni Lavinsi. Beliau dari Maligas ya, Kabupaten Simalungun. Materinya adalah serunya belajar menggunakan platform teknologi. Nah, jadi itu adalah sedikit perkenalan singkat keynote speaker dan juga para narasumber hebat kita. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mengundang Pak Marudut Sidebang sebagai Duta Teknologi 2020 untuk membuka webinar kita pada malam hari ini. Kepada Pak Marudut, dipersilakan. Nggak ada. Halo? Pak Marudut Sidebang? Suara saya terdengar ya Pak Rizal ya? Dengar Bu, jelas Bu. Halo Pak Marudut? Masih di luar kali tadi. Lagi di luar ya. Sebentar. Apa itu, Bu?
Belum mie masak. Oh, sepertinya Pak Sidebangnya sedang ada terkendala ini ya. Di cuka mas ibu. Jadi untuk Bapak Ibu hebat yang Cuka sudah mas lah ibu. ada. Oke, ini sudah kembali Masa apa bergabung orang ya ibu? kepada Pak Sidebang. Jadi kepada Pak Sidebang, Dijual. saya persilakan untuk membuka webinar kita pada malam hari ini. Terima kasih. Halo Bu Diana, terdengar suara saya Bu? Terdengar Pak. Oke. Oke, baik, terima kasih Bu Diana yang sudah mempersilahkan saya untuk menyapa lah ya, saya menyapa teman-teman semuanya dan memberikan semangat di malam hari ini dalam sesi berbagi. Jadi yang saya hormati tentunya Ibu Diana selaku moderator cantik kita malam hari ini, kemudian ada Ibu Yunike, kemudian ada Bapak Antoni dan juga Pak Rizal dan seluruh peserta yang sudah bergabung di room kita malam hari ini. Salam kenal Bapak Ibu, salam dan bahagia. Saya Marudut Sidebang, biasa dipanggil dengan Pak Debang, Duta Teknologi Kemendikbudristek tahun 2020 dari Sumatera Utara. Jadi Bapak Ibu, sesi webinar kali ini adalah sesi berbagi kolaborasi dari Bapak Ibu sahabat teknologi Sumatera Utara, ya Bapak Ibu. Jadi teman-teman kita yang hadir di sini dari moderator tadi Ibu Yunike dan Pak Antoni dan Pak Rizal adalah sahabat teknologi yang mana mereka ini atau beliau ini adalah orang-orang hebat yang sudah melalui beberapa tahapan ya dalam kegiatan pembatik pembelajaran berbasis TIK yang diselenggarakan oleh BLPT Balai Layanan Platform Teknologi Kemendikbudristek, dan saat ini mereka sedang ada di level 4 berbagi untuk menyelesaikan tantangan terakhir dan akan terpilih nantinya menjadi Duta Teknologi dari Sumatera Utara, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, materi-materi yang mereka siapkan sebenarnya sangat keren, luar biasa. Saya bacakan kembali dari Pak Rizal akan membawakan materi strategi pembelajaran yang mengedepankan teknologi dan konten. Dari Ibu Yunike, yang pengetahuan saya adalah guru BP ya, Bu Yunike ya, BP atau DK. Materinya inovasi penguatan karakter peserta didik dengan memanfaatkan platform teknologi, yang tentunya ini sangat menarik. Bagaimana menggunakan platform teknologi dan sekaligus menguatkan karakter peserta didik, yang ini sangat kita tunggu-tunggu juga ini Bapak Ibu. Selain dari Pak Rizal tadi. Kemudian ada satu lagi dari Bapak Antoni Levinci dari SMA Negeri 1 Besar Maligas Simalungun, juga membawakan materi yang tidak kalah hebatnya, serunya belajar menggunakan platform teknologi. Ya, Bapak Ibu. Jadi dari saya mengucapkan selamat berbagi Bapak Ibu. Hebat, luar biasa. Meskipun ini sesi terakhir ya, sesi malam, sesi keempat. Saya yakin pesertanya nanti akan semakin banyak juga akan bergabung dengan kita. Tetap semangat berbagi. Saya yakin Bapak Ibu sudah mempersiapkannya dengan luar biasa dan banyak capeknya gitu ya. Tentunya ketika kita berbagi maka rasa capek itu akan hilang ketika melihat teman-teman yang di room ini bersemangat juga nanti menyimak paparan dari Bapak Ibu. Dan kepada seluruh peserta yang hadir di room, saya ucapkan juga selamat mengikuti kegiatan webinar berbagi kita Bapak Ibu. Mari kita simak paparan hebat dari narasumber-sumber hebat kita juga hari ini. Silakan ditanya apa yang mau ditanya, silakan, dan boleh berkolaborasi dan juga memanfaatkan kesempatan ini untuk menggali lebih dalam tentang materi yang akan dibawa oleh teman-teman kita. Demikian yang bisa saya sampaikan Bu Diana untuk menyemangati Bapak Ibu semuanya. Selamat berbagi sekali lagi dan tetap semangat dan jaga kesehatan ya Bu Ibu ya. Pasti ini banyak kesibukan yang luar biasa. Tetap semangat dan sehat. Salam bahagia Bapak Ibu. Terima kasih dari saya kembalikan ke Ibu moderator. Terima kasih Pak Debang untuk semangat dan motivasi kepada sahabat teknologi semuanya. Ya, jadi kita hari ini sudah diberi semangat, motivasi tentunya. Dan hari ini
semua narasumber udah nggak sabar lagi nih ya untuk berbagi praktik-praktik baik kepada teman-teman semua yang telah hadir di sini. Nah, maka dari itu, kita langsung saja ke narasumber kita yang pertama, yaitu ada Bapak Rizali Hadi. Dengan materi yang akan dibawakan beliau, strategi pembelajaran yang mengedepankan teknologi dan konten. Kepada Pak Rizal, dipersilakan. Kita beri tepuk tangan. Terima kasih Bu moderator kami yang hebat. Kemudian rekan-rekan seperjuangan saya, ada Ibu Eunike, kemudian ada Bapak Antoni. Selamat malam Bapak Ibu guru hebat peserta webinar kali ini. Gimana kabarnya Bapak Ibu hari ini? Apakah sudah makan? Sudah. Oke. Sudah, Kak. Ya, semangat ya Bapak Ibu ya. Izin share screen saya ya Bapak Ibu. Silakan, Pak. Baik. Sudah nampak ya Bapak Ibu ya? Belum, Pak. Di tempat saya belum kelihatan. Oke. Sudah, silakan Pak. Sudah, Pak. Oke, sudah ya. Oke. Iya Bapak Ibu, tak kenal maka tak sayang ya. Inilah wajah saya dan penampakan saya ya Bapak Ibu. Iya. Saya asal dari Pematang Siantar Bapak Ibu. Pendidik di SMA Swasta Kartika 14. Baik, saya di sini memiliki moto Bapak Ibu, ya, bermanfaat dan berbagilah untuk orang yang banyak. Nah, pada kesempatan kali ini yang ingin saya sampaikan hanyalah berbagi ya Bapak Ibu, bukan mengajari Bapak Ibu sekalian. Baik, tentang saya sedikit Bapak Ibu, saya adalah calon guru penggerak angkatan 8. Kemudian saya sebagai sahabat teknologi Sumatera Utara 2023 yang saat ini berada pada level 4. Nah, kemudian saya juga peserta Google Master Trainer untuk level 2 pada saat ini Bapak Ibu. Sebagai pembuka Bapak Ibu, teknologi ini sebenarnya tidak akan pernah menggantikan guru-guru yang hebat seperti Bapak Ibu. Namun, teknologi di tangan guru yang hebat itulah yang menjadi sebuah transformasional Bapak Ibu. Itulah dari George Couros, ya. Baik, topik kita pada kali ini Bapak Ibu yaitu strategi pembelajaran yang mengedepankan teknologi dan konten Bapak Ibu. Nah, di sini Bapak Ibu lihat ada dia singkatannya TPACK ya, yang sering kita sebut dengan TPEC ya. Bapak Ibu, teknologi, pedagogi, content, knowledge, bahasa Inggris ya Bapak Ibu. Nah, di sini yang akan kita bahas tentang teknologi dan kontennya. Baik, agenda kita pada kesempatan kali ini Bapak Ibu, yang pertama itu adalah pendahuluan. Nah, kemudian nanti kita akan mempelajari sedikit tentang TPEC-nya, yaitu tentang pedagogiknya, kemudian kontennya, kemudian teknologinya, kemudian knowledge-nya. Nah, kemudian yang ketiga Bapak Ibu, kita akan mempelajari tentang tipe konten pembelajarannya. Nah, jadi Bapak Ibu, seorang guru sebenarnya ingin membawa siswanya ke proses pembelajaran abad ke-21 ya Bapak Ibu. Tetapi mengajar dengan teknologi menambahkan ilmu pengetahuan memerlukan beberapa pengetahuan teori dasar. Nah, kalau pedagogi memang saya tidak meragukan lagi Bapak Ibu guru hebat. Semua pasti sudah paham tentang pedagogi, bagaimana strategi pembelajaran, bagaimana Bapak Ibu menggunakan metode atau model pembelajaran. Jadi di sini kita akan fokus kepada digitalisasinya, yaitu
pemakaian teknologi interaktif untuk membuat serta menjalin komunikasi antara dua orang atau lebih. Nah, di sini dalam kesempatan ini yaitu interaksi antara guru dan muridnya. Bagaimana nanti Bapak Ibu akan menjadikan murid itu sebagai student center, ya, bukan lagi teacher centernya. Baik, pedagogi digital itu adalah paradigma proses pembelajaran dengan integrasi penggunaan beragam teknologi interaktif sesuai dengan kondisi dan karakteristik. Nah, jadi jangan paksakan keadaan Bapak Ibu di sekolah atau di kelas harus menggunakan teknologi yang mumpuni. Kita harus sesuaikan juga tentang keadaan kelas kita, keadaan bagaimana keadaan ekonomi di kelas kita, kemudian harus kita seimbangkan dengan materi pembelajaran yang akan kita capai. Baik, untuk selanjutnya Bapak Ibu, nah disinilah kita akan mengenal tentang TPEC tersebut Bapak Ibu. Nah, yang pertama itu ada di pengetahuannya Bapak Ibu. Nah, ini dia knowledge-nya ya. Bagaimana cara membelajarkan atau pedagogi dan menguasai materi pembelajaran sesuai bidang. Nah, sesuai bidang itu yaitu kontennya, materinya Bapak Ibu. Dikenal dengan istilah pedagogi content knowledge, PCK ya. Kemudian, pembelajaran abad 21 mendorong pengetahuan terkait teknologi informasi dan komunikasi, TIK-nya Bapak Ibu, dalam pembelajaran. Nah, istilah PCK berkembang menjadi TPCK, di mana T-nya adalah teknologi. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu, untuk memudahkan penyebutannya, TPCK dirubah menjadi TPACK, atau yang seperti kita ketahui yaitu TPEC ya, dan berkembang melibatkan banyak ranah pengetahuan di dalamnya. Ada ini Bapak Ibu, macam-macamnya nih. Sudah dibagi 4 dia ya Bapak Ibu. TPACK-nya yaitu K-nya itu knowledge, ya, kemudian P-nya itu pedagogik, kemudian C-nya itu konten, dan T-nya itu teknologi. Kita akan membahasnya nanti satu persatu Bapak Ibu. Nah, di sini. Jadi ada 7 domain ya Bapak Ibu, pengetahuan karena irisan atau sintesa barunya. Mulai dari TPACK-nya, yaitu pengetahuan tentang teknologi digital, pengetahuan tentang proses dan strategi pembelajaran, pengetahuan tentang bidang studi atau materi pembelajarannya. Kemudian CK-nya, content knowledge-nya, pengetahuan materi yaitu penguasaan bidang studi atau materi pembelajaran. Baik, kemudian PK-nya Bapak Ibu, tentang proses dan strategi pembelajaran. Nah, kemudian ada TK-nya Bapak Ibu, yaitu tentang pengetahuan teknologi, pengetahuan bagaimana menggunakan teknologi digital tersebut. Kemudian PCK-nya, pedagogical content knowledge-nya, yaitu gabungan pengetahuan tentang bidang studi atau materi pembelajaran dengan proses dan strategi pembelajaran. Nah, di sini ada TCK-nya, technological content knowledge-nya, yaitu pengetahuan tentang teknologi digital dan pengetahuan bidang studi atau materi pembelajaran. Kita lanjutkan Bapak Ibu. Baik, kita langsung saja ke penerapan praktisnya Bapak Ibu. Ya, dari 7 ranah TPACK tadi itu dapat diterapkan dalam bentuk-bentuk berikut Bapak Ibu. Bisa kita saksikan sama-sama ya di layar Bapak Ibu. Nah, yang pertama, penggunaan TIK itu untuk menilai peserta didik. Nah, dalam hal ini coba Bapak Ibu menggunakan Microsoft Excel ya untuk mengolah nilai. Itu sudah masuk ke penggunaan TIK. Nah, kemudian Bapak Ibu bisa menggunakan kuis online untuk menilai partisipasi peserta didik. Nah, untuk yang aplikasi yang tenar-tenar pada masa ini yaitu Quizizz. Quizizz inilah Bapak Ibu untuk menyenangkan hati peserta didik. Karena di Quizizz itu Bapak Ibu selain ada materi presentasi yang menarik, kemudian nanti ada juga soal-soal dan langsung diketahui berapa hasil nilai dari peserta didik tersebut. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, menggunakan TIK untuk memahami materi pembelajaran. Contohnya nih, mengemas materi abstrak ke dalam animasi video, mensimulasikan prinsip kerja mesin menggunakan animasi, memberikan rujukan tautan untuk belajar lebih lanjut. Nah, ini mungkin sering Bapak Ibu lakukan pada proses pembelajaran, menampilkan animasi-animasi video pembelajaran. Nah, ini sangat menarik perhatian minat belajar murid Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga,
mengintegrasikan TIK untuk memahami peserta didik. Contohnya, meminta peserta didik memvisualisasikan idenya menggunakan CorelDRAW atau WhatsApp atau email. Nah, yang sekarang Bapak Ibu, yang lagi tenar-tenarnya juga ada namanya Canva Bapak Ibu. Jadi murid tersebut dapat memvisualisasikan sesuai dengan ide-ide mereka, sesuai dengan kemampuan mereka, sesuai dengan minat mereka, apa yang mereka kuasai. Nah, dalam Canva tersebut mereka banyak bisa membuat misalnya ada infografik, mind mapping, kemudian desain poster, kemudian presentasi dan banyak lagi Bapak Ibu. Kemudian yang keempat, mengintegrasikan TIK dalam rancangan kurikulum termasuk kebijakan. Contohnya begini Bapak Ibu, melibatkan guru dalam pengembangan sumber belajar digital, ya, diskusi rutin pengembangan konten digital, memasukkan program peningkatan melek TIK bagi guru. Kemudian yang kelima, mengintegrasikan TIK untuk menyajikan data. Contohnya, menggunakan TIK untuk menyajikan data akademik, data induk peserta didik, data mutasi peserta didik, membuat grafik, dan lain sebagainya. Kemudian yang keenam, Bapak Ibu, mengintegrasikan TIK dalam strategi pembelajaran. Contohnya nih, mengembangkan pembelajaran berbasis web. Nah, inilah Bapak Ibu, bagaimana kita dapat, seorang guru ini dapat istilahnya sekarang udah bagaimana mampu menciptakan sebuah pembelajaran ya berbasis web ataupun aplikasi Bapak Ibu. Jadi bisa dikatakan dengan multimedia bisa pembelajaran yang interaktif. Kemudian kita dapat mengelola forum diskusi online, kemudian melaksanakan teleconference, menggunakan video pembelajaran untuk memotivasi peserta didik. Yang ketujuh Bapak Ibu, menerapkan TIK untuk pengelolaan pembelajaran. Contohnya menggunakan TIK untuk presensi online. Nah, mungkin Bapak Ibu sering melakukan presensi online. Nanti akan saya berikan beberapa contoh terkait beberapa hal ini ya Bapak Ibu. Kemudian menggunakan sistem informasi akademik dan sebagainya. Dan yang terakhir, mengintegrasikan TIK dalam konteks mengajar. Contohnya menyediakan pemilihan pembelajaran berbasis online, menciptakan lingkungan pembelajaran. Baik Bapak Ibu, mudah-mudahan ini yang terakhir ya Bapak Ibu. Tapi kalau saya tidak salah ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini dia Bapak Ibu, ada beberapa tipe konten pembelajaran digitalnya. Ya, ada beberapa jenis terkait konten pembelajaran berbasis digital yang digunakan dalam proses pembelajaran. Nah, tipe atau jenis konten ini dapat disesuaikan oleh pendidik untuk diterapkan dalam proses pembelajarannya. Sekali lagi Bapak Ibu, harus disesuaikan oleh pendidik ya. Jangan kemauan kita Bapak Ibu, harus kita kuasai kelas, bagaimana kelas, jadi harus kita sesuaikan Bapak Ibu. Kemudian konten disematkan di LMS bertujuan untuk agar dapat terbentuk pembelajaran yang berbentuk instruksional dan terstruktur. Jadi Bapak Ibu, LMS ini yaitu Learning Management System. Kalau di Google dia ada contohnya itu Classroom Bapak Ibu. Itu sangat bermanfaat bagi Bapak Ibu dan memudahkan Bapak Ibu untuk bekerja sebagai seorang pendidik. Ini adalah konten-konten pembelajaran yang disematkan di e-learning atau LMS. Ya Bapak Ibu, ini contohnya nih. Narasi ini kan dia materi pembelajaran berbasis teks ya Bapak Ibu. Nah, paparan dan penjelasan materi pembelajaran berbasis teks. Jadi implementasinya yaitu Bapak Ibu bisa tampilkan e-modul ya Bapak Ibu, bisa tampilkan e-teks, kemudian modul digital. Jadi semuanya serba digital Bapak Ibu. Bisa format PDF, EPUB, kemudian Doc dan ODT. Nah, aplikasinya apa Bapak Ibu? Ada Microsoft Office, Canva, Sigil, X-Learning, Open Office. Kemudian ada dia berbasis audio visual Bapak Ibu ya. Jadi penjelasan materinya ini tentang dengan menampilkan atau mendengarkan audio dan menampilkan visual Bapak Ibu. Jadi implementasinya ini apa? Yaitu komik pendidikan bisa, infografis bisa, desain pesan bisa, dokumentasi bisa. Jadi formatnya ini ada MP4, misalnya ada AVI, ada MP3, kemudian ada podcast Bapak Ibu. Aplikasinya apa saja? Bisa dari Audacity, kemudian ada Camtasia, ada Adobe, kemudian dari YouTube. Dan yang tenar sekarang itu yang terkenal yaitu adalah dari YouTube Bapak Ibu. Kemudian konten yang ketiga ada dia ilustrasi. Jadi materi pembelajaran berbasis ilustrasi. Implementasinya apa Bapak Ibu? Di sini ada komik pendidikan, sama dia ya, infografis, desain pesan, dokumentasi. Formatnya ada dia PNG, kemudian JPG, GIF, PDF, SVG. Kemudian aplikasi yang dapat digunakan apa saja? Microsoft Office bisa,
kemudian Canva, Illustrator, Adobe Illustrator maksudnya. Kemudian yang keempat Bapak Ibu, simulasi interaktif. Nah, disinilah Bapak Ibu yang tadi saya bilang ada multimedia pembelajaran interaktif. Jadi implementasinya itu seperti bisa seolah-olah seperti nyata Bapak Ibu. Kita praktek langsung gitu. Jadi aplikasinya itu contohnya ada Lab Maya, nanti akan kita buka ya Bapak Ibu, websitenya ada Lab Maya, ada VR, ada AR, kemudian aplikasi Praga Belajar. Formatnya ada aplikasi, ada HTML berbasis web, kemudian X ya. Boleh nanti Bapak Ibu dapatkan di AR Belajar Kemdikbud, kemudian Assembler atau PET ya. Nah, presentasi, ini juga yang paling penting Bapak Ibu. Pembuatan materi pembelajaran dengan poin-poin pembelajaran. Jadi presentasinya itu Bapak Ibu bukan semua teks itu dimasukkan ke presentasi. Bapak Ibu bisa menampilkan garis-garis besarnya saja, kemudian Bapak Ibu bisa menjelaskan apa sih penjelasan tentang dari topik yang Bapak Ibu sampaikan, atau Bapak Ibu bisa menjelaskannya dengan sebuah video ya, ada PowerPoint-nya, ada animasinya, formatnya yaitu Bapak Ibu ada PPT, video, HTML. Aplikasi yang bisa digunakan apa? Nah, ada PowerPoint, ada Powtoon, Canva, X-Learning. Jadi referensi media pembelajaran yang seolah-olah nyata ini Bapak Ibu, pemanfaatan gambar untuk menyampaikan pembelajaran. Jadi implementasinya hyperlink Bapak Ibu. Jadi tinggal kita klik, langsung dia ngelink kemana tujuan yang kita buat. Formatnya ada weblog, kemudian sumber belajar, ada repositori video. Nah aplikasinya apa-apa saja Bapak Ibu? Ya, rumah belajar, ada ilmu komputer, PET, dan lain-lain. Ibu moderator izin berapa menit lagi waktu saya ya? Oh, masih ada sekitar 10 menit lagi, Pak. Oke, biar saya akan menampilkan beberapa contoh-contohnya yang tadi telah saya sampaikan ya Bapak Ibu ya. Silakan. Tadi ada saya singgung tentang Lab Maya ya Bapak Ibu. Tadi kita singgung tentang Lab Maya. Nah, Bapak Ibu bisa tinggal ketikkan saja di Google tentang Lab Maya. Jadi ini linknya ya Bapak Ibu. Nanti boleh saya sematkanlah di chat ya, bisa di chat. Oke. Nah, Lab Maya ini Bapak Ibu ada telah ditampilkan beberapa mapel pelajaran, ada fisika, ada kimia, ada matematika, ada ilmu kemudian biologi. Mungkin hanya ini saja dulu ya Bapak Ibu. Nah, kita bisa ambil contoh misalnya nih di matematikanya. Kita ambil yang gampang dulu aja ya. Pecahan nih. Jadi Bapak Ibu bisa menampilkan ini kepada anak-anak. Jadi mereka mungkin akan lebih mengerti ya Bapak Ibu. Nah, dia masuk ke PET nih Bapak Ibu. Aduh, ada di sini guru matematika Bapak Ibu. Tidak ada ya? Oh, saya kurang ngerti pula nih. Atau coba yang lain. Dulu matematika saya SMA pas KKM mungkin Bapak Ibu. Jadi kurang mengerti. Tapi jadi guru ya, Pak. Itulah Bu, rezeki itu Bu ya. Jadi guru rezeki. Sama nih pecahan juga. 2,5. Mungkin ini seperti ini mungkin ya. 1/1 dia kan 1 nih bulat. Kalau dia misalnya 1/2 kan setengah nih. Jadi mungkin ditampilkan dia setengah. Coba kita buat 1/3. Nah, jadi dia langsung terbagi 3 bagian, gitu kan? Kemudian kita buat lagi nih 4. Nah, jadi 1/4. Jadi anak-anak itu langsung tervisualisasikan bagaimana penampakan pecahan-pecahan 1/4 itu seperti apa, kemudian 1/3 itu sebagaimana, kemudian setengah itu seperti apa, begitu ya Bapak Ibu. Untuk tadi Lab Maya ya Bapak Ibu. Mungkin ini di sini masih
sains-sains saja ya. Nanti boleh kita explore lagi lebih jauh. Nah, kemudian Bapak Ibu, ada juga kita menggunakan, nah sebelum pelajaran kan kita tuh ada misalnya menggunakan ini untuk asesmen. Biasa kita memancing lah ya, misalnya untuk diagnostiknya. Jadi bisa Bapak Ibu menggunakan Padlet nih. Pernah dengar Padlet Bapak Ibu? Nah, Kenapa? jadi Padlet ini sangat memudahkan Bapak Ibu daripada Bapak Ibu mendengarkan satu-satu jawaban si murid tersebut sebanyak misalnya 36 orang menghabiskan waktu, Bapak Ibu tinggal buat di Padlet ya. Apa saja misalnya pertanyaan pengantarnya ya, pemantik bisa, kemudian untuk menggali bagaimana pemahaman mereka tentang topik yang akan kita pelajari. Jadi di sini contohnya bagaimana perkembangan komponen tersebut ya. Ini kan tadi yang pertama. Apa yang kalian ketahui tentang perangkat komputer. Jadi sebelum memulai pelajaran Bapak Ibu, kita harus tanyakan dulu kepada murid kita apa yang telah mereka ketahui atau apa yang pernah mereka dengar tentang materi yang akan kita pelajari. Jadi mereka akan menjawab nih semua, ada beberapa orang. Tahap apa saja jawabannya, mungkin memang hampir-hampir benar ya. Nah, kemudian jadi jawaban mereka inilah yang akan Bapak diagnosa ya. Apakah mereka hampir benar semua jawabannya? Nah, sepertinya memang hampir benar. Berarti boleh kita lanjutkan pelajarannya karena mereka sudah sedikit banyaknya mengetahui tentang materi yang akan dipelajari. Itulah untuk mengenai awal pembelajaran Bapak Ibu. Kemudian ada juga yang kami buat. Ini kan tadi aplikasi platform yang telah dibuat-buat orang begitu ya Bapak Ibu ya. Buat perusahaan atau individu. Nah, di sini kami juga ada dituntut untuk membuat sebuah aplikasi bisa berbasis web. Nah, itu tadi namanya multimedia pembelajaran interaktif ya Bapak Ibu. Misalnya, nah di sini saya ada membuat sebuah namanya berbasis HTML ya, MPI namanya, multimedia pembelajaran interaktif. Nah, nanti kita bagikan ini ke murid ya Bapak Ibu. Mereka tinggal misalnya mengisikan nama ya. Oke. Kemudian mereka login. Nah, mereka bebas Bapak Ibu. Di sini sudah semua materi telah kita siapkan. Ada pendahuluannya Bapak Ibu, mereka bisa membaca. Kemudian ada tujuan pembelajarannya juga Bapak Ibu. Nah, tujuan pembelajarannya apa? Kemudian ada juga uraian materinya. Jadi uraian materi di sini telah kita sematkan juga tentang judul besarnya apa, misalnya kan. Kemudian tinggal kita klik. Nah, di sini juga kita sematkan video pembelajarannya. Jadi bukan hanya berbasis teks saja Bapak Ibu. Nah, mereka bisa menyaksikan video pembelajaran yang telah itu. Kemudian pengertiannya juga kita buatkan teksnya. Kemudian ada juga ya Bapak Ibu setelah kita sampaikan materi, ada juga akan kita buat latihan soal. Jadi mengetes sejauh mana ya pemahaman mereka tentang materi yang telah mereka pelajari. Langsung kita buatkan latihan soalnya Bapak Ibu. Ada di sini kita buatkan 5 sampai 10 ya. Misalnya kita jawab saja lah dulu nih. Mudah-mudahan benar ya. Oke. Duh. Nah, di sini ada kita tampilkan langsung sampai dia 10 soal Bapak Ibu. Nah, jadi nanti setelah mereka menjawab itu Bapak Ibu, di aplikasi ini langsunglah keluar dia skornya berapa yang mereka dapat, lulus kah atau belum. Misalnya KKM-nya nanti kita buat 60, apakah mereka dapat nilai di atas 60, atau misalnya KKM-nya 70, apakah mereka dapat nilai di atas 70 atau di bawah 70. Nah, begitu dia Bapak Ibu. Kemudian kita tinggal tadi print result-nya, ya kan, buat nama. Nah, nanti dia hasil langsung muncul ke PDF Bapak Ibu ya. Ada nanti namanya di sini, berapa dapat skornya, waktunya juga, kemudian jawabannya nanti muncul di sini semua Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tidak repot-repot lagi ya. Berapa sih nilai si anak ini, apakah mereka lulus atau perlu mengulang remedial? Nah, begitu Bapak Ibu kira-kira.
Mungkin Bapak Ibu sebatas itu dulu beberapa contoh yang bisa kami sampaikan. Ini hanya sharing dan berbagi Bapak Ibu. Apabila nanti Bapak Ibu memiliki beberapa pertanyaan, boleh disimpan atau dicatat dulu. Nanti moderator akan merangkumnya di sesi akhir nanti Bapak Ibu. Kita akan melakukan sesi tanya jawab. Baik, demikian Ibu Diana, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Rizal, luar biasa sekali pemaparannya ya. Jadi menarik sekali nih materinya ya. Tadi saya sempat melihat Pak Rizal membahas tentang digital pedagogi. Jadi memang saya setuju nih dengan Pak Rizal ya. Di tengah perkembangan teknologi yang sangat canggih ini, memang kita sebagai guru harus melek yang namanya dengan teknologi. Karena memang dengan teknologi ini memudahkan kita sebagai guru untuk memberikan pembelajaran yang lebih menarik, inovatif, kreatif kepada anak-anak didik kita. Jadi luar biasa sekali ya, terima kasih kepada Pak Rizal yang sudah memaparkan materinya dengan sangat luar biasa. Nah, untuk Bapak Ibu nanti yang mempunyai pertanyaan mungkin boleh ditulis dulu di kolom chat ya, atau nanti di sesi akhir kita akan ada sesi Q&A ya. Baik, selanjutnya kita akan masuk kepada narasumber kita yang kedua ya, Ibu Yunike Hana Apriani dengan materi yang akan dibawakan beliau, inovasi penguatan karakter peserta didik dengan memanfaatkan platform teknologi. Kepada Ibu Yunike, dipersilakan. Terima kasih Ibu Diana Lin. Oke, selamat malam semuanya Bapak Ibu. Salam kenal semuanya. Terima kasih kembali. Ya, terima kasih kembali untuk semuanya Bapak Ibu yang telah hadir berkenan untuk melihat praktik baik kami di dalam pembelajaran TIK. Di sini izinkan saya share screen. Sudah kelihatannya, Bu? Sudah, Ibu. Kelihatan, Bu. Terima kasih. Bentar ya. Oke, di sini saya akan membawa materi tentang penguatan karakter murid dengan memanfaatkan teknologi ataupun TIK. Bersama saya, Yunike Hana Apriani, Sinukaban, Guru Bimbingan Konseling SMK Negeri 1 Pangkatan. Nama kata sayang ya Bapak Ibu, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Yunike Hana Apriani Sinukaban. Sehari-hari saya bertugas sebagai guru BK dan saat ini bersama dengan rekan-rekan saya menjadi sahabat teknologi Provinsi Sumatera Utara tahun 2023. Saya juga ko-kapten belajar ID Kabupaten Labuan Batu, fasilitator guru penggerak dan instruktur PKP Sekolah Penggerak, praktisi mengajar kampus Merdeka. Situasi yang saya hadapi Bapak Ibu, di sini saya ingin berbagi praktik baik yang telah saya laksanakan di sekolah saya dengan memanfaatkan teknologi di dalam menguatkan karakter peserta didik. Ada situasi yang saya hadapi dan mungkin juga dihadapi oleh Bapak Ibu sebagai guru, di mana kita tahu murid-murid kita memiliki keanekaragaman karakteristik. Kita tahu kalau murid-murid kita sekarang ini adalah generasi Z dan generasi Alpha. Mereka tidak lepas dari teknologi. Tetapi terjadi penurunan karakter di sekolah kami. Walaupun murid-murid kami ini terbiasa dengan menggunakan teknologi artifisial, inteligensi, ataupun kecerdasan buatan, tetapi ada penurunan karakter yang sangat signifikan terjadi di sekolah kami. Mengapa? Karena mereka adalah generasi yang tidak lepas dari teknologi. Nah, oleh karena itu, sebagai guru BK ataupun sebagai guru, kita harus bisa melakukan penerapan inovasi layanan bimbingan konseling dengan memanfaatkan TIK ataupun teknologi. Karena tadi dasarnya peserta didik kita ini tidak bisa lepas dari teknologi, yaitu generasi Z ataupun yang sekarang generasi Alpha. Tantangannya dihadapi saya dalam meningkatkan karakter murid tadi, di mana murid-murid itu adalah generasi Z. Murid-murid kami ini terbiasa sehari-hari menggunakan gadget, handphone, sehari-hari setiap hari, bahkan
itu bagian dari kehidupan mereka. Sehingga seharusnya guru itu melakukan inovasi pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik peserta didik tadi. Nah, tetapi seharusnya kita sebagai guru harus memiliki kemampuan untuk menganalisa bagaimana sih minat, profil, belajar, dan kesiapan murid itu. Bagaimanakah gaya belajarnya, kebutuhan peserta didiknya. Nah, oleh karena itu, saya memberikan asesmen diagnostik di dalam mengetahui kebutuhan peserta didik. Di mana sebagai guru BK, kita harus mengenal peserta didik kita dengan lebih baik, walaupun mungkin kesempatan untuk masuk ke kelas tatap muka secara langsung kurang banyak dibanding dengan guru-guru yang lain. Tetapi kita harus memanfaatkan asesmen diagnostik. Di sini saya memanfaatkan akun belajar, Google Formulir dalam memberikan asesmen diagnostik. Dengan memberikan asesmen diagnostik dengan gunakan akun belajar, maka proses pemberian asesmen itu bisa dilakukan dengan cepat dan efektif. Di sini saya akan memberi contoh bagaimana saya memberikan asesmen diagnostik. Salah satunya saya ambil contoh gaya belajar. Nah, jadi di sini di gaya belajar, saya memberikan asesmen dengan menggunakan Google Formulir. Jadi di sini saya menyetel angket gaya belajar ini haruslah digunakan dengan menggunakan akun belajar ID peserta didik. Sehingga akun yang diberikan oleh Kemendikbudristek bisa dipakai oleh peserta didik dalam kehidupan sehari-hari. Jadi di sini saya memberikan angket gaya belajar kepada peserta didik saya. Lalu peserta didik mengerjakannya dari rumah untuk konsentrasi mengisi angket gaya belajar ini. Kemudian hasilnya nanti terlihatlah analisis gaya belajar dari peserta didik di kelas saya. Di mana analisisnya di sini bisa kita lihat di sini analisis dari sekolah gaya belajar bahwa 43% peserta didik saya ternyata kinestetik. Jadi di sekolah kami itu ternyata peserta didiknya adalah kinestetik. Ini masih satu kelas. Dan visual 25, auditori 19, multi 13. Oleh karena itu wajar jikalau sehari-hari guru-guru datang sering mengeluh ataupun sering melihat kondisi yang terjadi, anak-anak tidak bisa tenang belajar di dalam kelas. Ataupun di dalam kelas mereka tidak tenang, tetapi kalau sudah masuk ke bengkel ataupun ke lab, mereka lebih senang belajar bersama dengan guru-guru. Karena tadi ini gaya belajar kinestetik tadi. Kemudian, di sini Bapak Ibu, tantangan kedua juga kan, bagaimana sih cara kita memilih model pembelajaran yang menarik, interaktif, yang berpihak pada murid. Tentu ini menjadi tantangan kita sebagai guru. Inovasi apa yang bisa saya berikan sebagai guru BK agar materi layanan BK klasikal yang seharusnya saya beri selalu di kelas itu bisa diterima oleh peserta didik dengan baik. Mereka tidak bosan, tetapi mereka menganggap ini penting. Sehingga harus ada inovasi pembelajaran dengan pembelajaran yang interaktif yang berpihak pada murid. Salah satunya memanfaatkan memang multimedia interaktif. Seperti tadi yang dijelaskan oleh Pak Rijal, saya juga menggunakan ataupun membuat model pembelajaran interaktif. Beberapa model pembelajaran interaktif sudah saya buat MPI dengan SAJ, Articulate Storyline 3 ataupun Canva. Kemudian di sini ada tantangan ketiga, yaitu sarana dan prasarana yang kurang serta jaringan internet yang kurang bagus di sekolah kami. Ada beberapa titik di daerah sekolah kami yang tidak terjangkau oleh jaringan WiFi sekolah, ataupun data seluler pun sangat-sangat kurang bagus. Tetapi apakah ini mundur? Apakah kita harus mundur memberikan inovasi pembelajaran kepada peserta didik? Jawabannya tidak, karena di sini saya memanfaatkan aset yang ada di sekolah, memanfaatkan komputer yang mungkin tidak mencukupi, tetapi bisa dilakukan kerjasama kolaborasi dengan peserta didik, ataupun memanfaatkan gadget yang ada di peserta didik, dan platform teknologi yang bisa digunakan di situasi jaringan internet yang kurang bagus. Di sini saya melakukan asesmen, nanti saya akan berikan video praktik baik saya memberikan asesmen diagnostik, asesmen formatif untuk mengetahui kondisi awal kemampuan peserta didik. Saya di situ memberi tentang kuisis model
mode kertas. Nah, nanti Bapak Ibu akan melihat gimana mode kertas itu bisa mengatasi gangguan jaringan yang ada di sekolah kami. Kemudian saya melakukan diferensiasi tentunya konten dengan multimedia interaktif, termasuk tadi portal rumah belajar, dan sekarang multimedia interaktif itu ada juga saya buat, tidak saya unggah ke portal rumah belajar, tapi saya download dalam bentuk HTML, kemudian dalam bentuk web, kemudian saya bagi ke peserta didik langsung di WA pembelajaran. Seperti tadi yang dijelaskan oleh Pak Reja, kemudian diferensiasi proses ya. Di sini murid-murid berkelompok untuk memahami ataupun memahami konten yang saya berikan dalam bentuk multimedia interaktif. Kemudian produk dihasilkanlah pembelajaran yang berdiferensiasi. Kemudian setelah mereka belajar, di sini saya berbagi praktik baik tentang bagaimana saya menerapkan karakter untuk tidak merokok. Karena situasi di sekolah memang banyak peserta didik yang terbiasa merokok, bahkan laporan di BK, layanan yang sering masuk ke ruang BK itu adalah karena merokok. Karena di sini adalah murid SMK yang sebenarnya paling banyak adalah siswa-siswi yang laki-laki dan mereka ternyata sering merokok. Oleh karena itu, setelah siswa-siswi TKJ ini mengerjakan dan menggali ilmu, kira membuat kampanye anti rokok keliling sekolah, keliling kelas, mereka melakukan pameran produk yang saya sebut dengan window shopping. Dan nanti hasil poster-poster yang mereka sudah kerjakan ini ditempel di setiap sudut-sudut sekolah ataupun di mading, dan setiap peserta boleh melihat hasil dari kerja dari peserta didik yang lain. Dan peserta didik yang lain memberikan tanggapan ataupun refleksi terhadap poster yang mereka buat masing-masing. Dan ini contoh saya melakukan penerapan layanan bimbingan konseling dengan menerapkan Belajar ID tadi, Google Formulir, Quizzes. Saya menggunakan ini mode kertas. Kemudian multimedia interaktif saya unggah kemarin di rumah belajar. Di sini saya akan berbagi tentang video praktik baik yang saya lakukan. Oke, izin ya, sebentar. Saya ubah tampilannya. Jadi Bapak Ibu, ini video praktik baik saya yang saya buat, dan kemarin saya ini bawa ke apresiasi GTK Provinsi Sumatera Utara tahun 2023, dan di situ saya meraih peringkat ketiga, dan peringkat 1 kebetulan tadi di dalam ada Pak Jamnas Harahap untuk tingkat SMK Provinsi Sumatera Utara. Kebetulan Bapak Jamnas Harahap pun ada bersama dengan kita di sini. Salam dan bahagia. Ketemu lagi dengan saya, Eunike Hana Apriani Sinukaban, guru bimbingan konseling dari SMK Negeri 1 Pangkatan, Kabupaten Labuan Batu, Provinsi Sumatera Utara. Pada saat ini, saya akan berbagi praktik baik penerapan layanan bimbingan konseling berdiferensiasi dengan memanfaatkan TIK. Mari kita lihat praktik baik saya. Murid-murid saya memiliki keanekaragaman karakteristik. Mereka memiliki minat, profil belajar, dan kesiapan belajar yang beraneka ragam. Mereka adalah generasi Z yang tidak lepas dari teknologi. Mereka tidak bisa lepas dari gawai ataupun handphone mereka dalam kehidupan sehari-hari. Sehari-hari, murid saya selalu menggunakan handphone dan Android di dalam aktivitas mereka sehari-hari, sehingga penguatan karakter menjadi bagian yang paling penting bagi murid-murid. Tantangan di zaman teknologi ini menyebabkan penurunan karakter, sehingga peran seorang guru sangat penting di dalam penguatan karakter bagi generasi Z yang memiliki karakteristik yang beraneka ragam. Sehingga pembelajaran diferensiasi sangat penting untuk memenuhi kebutuhan belajar murid dan inovasi pembelajaran paradigma baru
haruslah mengintegrasikan teknologi. Langkah pertama, untuk mengatasi tantangan dalam menganalisa karakteristik peserta didik, guru harus mengetahui cara memilih dan memberikan asesmen diagnostik kognitif dan non-kognitif dengan tepat. Di awal tahun ajaran baru, saya memberikan asesmen diagnostik gaya belajar untuk mengetahui profil belajar murid. Dengan memberikan asesmen, saya mengetahui gaya belajar murid, apakah visual, audio, kinestetik, ataupun multi. Saya memberi angket gaya belajar dengan menggunakan Google Formulir, di mana dari 4 kelas 10 yang berjumlah 138 siswa, saya mendapat hasil asesmen murid saya kinestetik 43%, visual 25%, auditory 19%, dan multi 13%. Dari hasil asesmen, saya mengambil kesimpulan murid saya memiliki gaya belajar interaktif dan aktif dalam bergerak. Oleh karena itu, saya akan merancang pembelajaran dengan gaya belajar mereka. Saya menyapa dan memberi salam kepada murid dengan mengawali bimbingan dengan dibuka oleh doa dan lagu nasional. Saya memberikan pengantar dan tujuan singkat dari layanan bimbingan konseling yang saya berikan. Untuk mengetahui kesiapan awal belajar murid, saya memberikan asesmen kognitif. Agar asesmen ini interaktif, saya menggunakan aplikasi Quizzes. Untuk mengatasi kurangnya fasilitas laptop dan jaringan internet, saya menggunakan aplikasi Quizzes mode kertas dengan scan barcode, sehingga siswa saya bisa aktif tanpa adanya gangguan jaringan. Dari hasil Quizzes, didapat pengetahuan awal murid saya sebanyak 75% paham dampak rokok bagi kesehatan. Setelah menyelesaikan Quizzes, sebelum masuk kegiatan pemahaman materi, saya memberikan ice breaking agar mencairkan suasana lebih nyaman bagi murid. Saya menyampaikan materi dengan menampilkan media interaktif dampak bahaya rokok bagi kesehatan yang saya buat sendiri dan saya unggah ke portal Rumah Belajar. Murid-murid dapat juga mengakses multimedia yang ada di portal Rumah Belajar dengan Android ataupun iPad yang mereka miliki. Saya membagi murid ke dalam beberapa kelompok dan berkolaborasi bersama. Murid-murid bekerja sama dan berbagi tugas sesuai dengan minat dan bakat mereka. Di dalam kelompok ada yang mencari materi dengan memanfaatkan Android mereka. Beberapa murid mencari sumber belajar dari video dan beberapa murid membaca artikel di Google untuk memperdalam pemahaman mereka. Dan beberapa murid menggambar dan mewarnai. Murid menuangkan pemahaman yang mereka dapat sesuai dengan produk yang mereka inginkan. Setelah itu, murid-murid melakukan window shopping. Anak-anak berjalan bersama dan mengkampanyekan anti rokok, hidup sehat tanpa rokok. Murid-murid menempelkan poster ke mading sekolah dan sudut-sudut sekolah. Masing-masing anggota kelompok mendapatkan pembagian tugas. 1 atau 2 anggota kelompok menjaga toko atau stand, dan anggota kelompok lain mengelilingi stand kelompok lain dan mendengarkan presentasi ataupun bertanya kepada kelompok yang dikunjungi. Selanjutnya, murid-murid melakukan refleksi bimbingan yang didapat dengan mengisi refleksi di link Jamboard yang saya berikan. Hasil refleksi murid-murid merasa bahagia dan nyaman selama mendapat layanan bimbingan konseling dan pengalaman baru di dalam penggunaan Quizzes dan portal Rumah Belajar. Murid-murid merasa bahagia dengan kreativitas dan kepemimpinan yang muncul dari bimbingan klasikal BK berdiferensiasi yang dilakukan bersama-sama. Jadi Bapak Ibu, tadi itu adalah praktik baik yang sudah saya lakukan beberapa bulan yang lalu, dan saya ingin berbagi praktik baik. Semoga praktik baik ini bisa menjadi masukan ataupun tambahan inovasi buat Bapak Ibu yang mungkin sudah melakukan inovasi juga di sekolah masing-masing. Terima kasih sekali lagi. Selamat malam. Saya kembalikan kepada Ibu moderator kita, Ibu Diana Lin.
Oke, terima kasih Ibu Yunike atas pemaparannya. Jadi keren ya Ibu ya. Tadi saya menyimak ya bahwasannya memang Ibu tadi disampaikan bahwasannya kita menemukan banyak tantangan ini Ibu ya dalam mengajar ya. Tetapi Ibu Yunike mengatakan bahwasannya sebenarnya tantangan itu bukan menjadi benteng penghalang untuk kita untuk maju, untuk berinovasi. Nah, tetapi kita bisa sebenarnya memanfaatkan aset yang ada. Jadi saya sangat menarik sekali Bu Yunike mengatakan memanfaatkan aset yang ada. Karena memang kita ketahui mungkin di beberapa daerah ya masih ada keterbatasan sarana dan prasarana untuk mengembangkan yang namanya teknologi. Tetapi sebenarnya itu bukan menjadi sebuah penghalang untuk kita berinovasi. Jadi kita bisa memanfaatkan aset-aset yang ada di sekolah kita untuk terus berinovasi di dalam pendidikan. Jadi luar biasa sekali, kita kasih applause kepada Ibu Yunike ya atas sharingnya malam hari ini. Nah, selanjutnya ya kita akan mendengarkan sesi dari narasumber kita yang terakhir, yaitu Bapak Antoni Lavinci, yang mana ini materinya juga luar biasa sekali ya, serunya belajar menggunakan platform teknologi. Tentunya kita semua udah nggak sabar untuk mendengarkan pemaparan dari Pak Antoni Lavinci. Oleh karena itu, kepada Pak Antoni Lavinci, saya persilakan. Baik, terima kasih Bu Diana Lin dan Bapak Ibu sekalian peserta webinar malam hari ini. Terima kasih masih bertahan sampai di jam 8 malam. Mudah-mudahan kita bisa sama-sama menyelesaikan webinar sampai nanti di jam 9. Bapak Ibu, sehargai waktu yang Bapak Ibu berikan hingga sekarang, tapi saya lihat di sini hadir orang-orang hebat dalam dunia pendidikan Provinsi Sumatera Utara. Saya sempat tadi lihat Pak Marudut, Ibu Maida Sitanggang, halo Ibu, kemudian Kak Mesara, ada kemudian Pak Jula Trigandi, ini orang-orang hebat yang menempati posisi-posisi penting di pendidikan Sumatera Utara. Mohon izin Bapak Ibu, bukan bermaksud mengajari, menggurui, hanya sebatas berbagi praktik baik. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan malam hari ini memberikan motivasi, inspirasi baru, kemudian semakin membakar motivasi pengembangan kompetensi diri kita ke hari yang akan datang. Izin saya share screen. Apakah sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah terlihat Pak. Sudah Pak. Ya, pada kesempatan ini Bapak Ibu saya akan mencoba berbagi praktik baik pembelajaran inovatif dan kolaboratif dengan materi serunya belajar dengan menggunakan platform teknologi. Mohon izin saya perkenalkan diri kepada Bapak Ibu. Nama saya Antoni Lavinci, saya seorang guru di SMA Negeri 1 Bosar Maligas, Kabupaten Simalungun, merupakan guru penggerak dan juga narasumber berbagi praktik baik. Saya juga seorang quiz super trainer, kemudian menjadi ambasador juga di Milia Lab, sebuah media pembelajaran berbasis virtual reality, kemudian penggerak komunitas dan bergabung bersama rekan-rekan yang membersamai kita malam ini sebagai sahabat teknologi Sumatera Utara. Serunya belajar dengan platform teknologi. Nah, pada kesempatan ini Bapak Ibu saya akan lebih menekankan bagaimana sih sebenarnya platform teknologi itu dapat dibermanfaatkan agar menciptakan pembelajaran kolaboratif yang intinya memberikan manfaat dan digunakan terdapat banyak sekali yang dari revolusi 4.0 menjawab tantangan di era pendidikan. Kemdikbudristek nomor 4 tahun 2021 untuk menjawab tantangan di era pendidikan 2021, bagaimana masifnya Kemdikbudristek memfasilitasi peserta didik, pendidik dalam hal ini sebagai guru dan juga tenaga kependidikan atau
untuk dapat ambil bagian dalam pendidikan di era 4.0. Ini juga sebagai single sign-on sebagai fitur yang memudahkan kita tanpa harus mempunyai atau meng-create akun yang banyak untuk dapat mengakses banyak platform. Jadi akun Belajar ini sangat multifungsi untuk beberapa platform yang ada di bawah naungan Kemdikbud yang diri oleh Kemdikbud, juga lainnya yang terintegrasi, lalu kemudian khusus dalam hal ini didukung oleh Google. Kenapa di Google Workspace Education dapat diakses dengan penuh dan gratis menggunakan akun Belajar. Nah, saya pada kesempatan ini saya akan langsung ke berbagi praktik seperti apa penggunaannya setelah tanpa panjang lebar, karena tadi saya sudah sampaikan bahwa landasan teoritisnya tadi sudah disampaikan oleh rekan-rekan narasumber sebelumnya. Tentu akun Belajar ID ditujukan untuk meningkatkan kolaborasi di dalam pembelajaran, karena dalam hal ini mendukung proses yang lebih bermakna agar orientasi pembelajaran itu juga lebih mudah. Apa yang bisa tujuan. Nah, bagi baik pada karena siswa secara kolaborasi menyelesaikan karakteristik tadi, karakteristik media, karakteristik yang akan saya bawa. Pelajaran dan juga saya sertakan sebagai di Suaranya agak macet, Pak Antoni. yang dari Iya, agak macet-macet suaranya kedengaran di sini. Oh iya. Bagaimana Bapak Ibu, apakah sudah terdengar jelas? Sudah, Pak. Baik. Nah, Bapak Ibu, praktik pembelajaran pemanfaatan platform teknologi ini, kebetulan saya adalah guru seni budaya, dan pada kesempatan ini saya mengajarkan materi seni rupa dengan pendekatan perspektif titik hilang menggunakan model pembelajaran project based learning. Tentu setiap model pembelajaran sudah ditentukan sintaks-sintaks yang ada di dalamnya. Nah, saya akan coba sedemikian rupa untuk menjelaskan kepada Bapak Ibu sintaks-sintaks dan juga platform-platform yang saya gunakan dalam praktik pembelajaran ini. Nah, normatif Bapak Ibu sama seperti ketika Bapak Ibu juga mengajar di kelas, tentu pembelajaran akan diawali dengan kegiatan awal di mana kita akan melaksanakan persepsi, motivasi, dan juga penyampaian tujuan pembelajaran. Kemudian Bapak Ibu untuk menyampaikan pemahaman bermakna dan juga pertanyaan pemantik, saya menggunakan platform Quizzes, di mana platform ini dapat membantu guru untuk mendapatkan hasil secara real time, karena hasil dari asesmen yang kita laksanakan datanya langsung terlihat. Kemudian selain itu juga saya gunakan Quizzes ini sebagai alat untuk melaksanakan asesmen diagnostik kognitif untuk melihat kompetensi prasyarat yang dimiliki oleh siswa sebelum saya masuk ke materi utama. Nah, data dari asesmen tersebut akan saya gunakan untuk menentukan strategi yang lebih tepat secara real time, juga menentukan ritme pembelajaran di kelas tersebut agar kiranya dapat lebih sesuai dengan keadaan siswa saat itu juga.
Nah, ini adalah proses di mana anak-anak menyelesaikan asesmen awal untuk melihat apakah siswa sudah memahami kompetensi prasyarat yang dimiliki sebelum materi inti saya sampaikan. Seperti yang Bapak Ibu bisa lihat juga di layar sebelah kiri sudut bawah, dashboard dari admin Quizizz di tampilan laptop saya. Yang nantinya setelah asesmen selesai, kemudian akan saya tampilkan di screen untuk dapat dilihat oleh siswa juga. Kemudian di kegiatan inti Bapak Ibu saya masuk ke baru, yaitu Media Lab, media pembelajaran berbasis virtual reality. Nah, ini sangat membantu anak-anak untuk dapat melihat bagaimana materi yang saya sampaikan secara kontekstual dalam kehidupan sehari-hari, menghadirkan sebuah ruang dimensi yang baru ke dalam ruang kelas agar peserta didik dapat melihat langsung gambaran secara real seperti yang ditampilkan di layar. Nah, satu orang siswa menggunakan VR box di sana, lalu kemudian tampilan di dalam VR box tersebut saya proyeksikan ke dalam screen agar yang lain juga dapat melihat apa yang disaksikan oleh siswa yang menjadi sampel. Tentu aplikasi ini dapat diakses oleh siswa yang lain, dapat diunduh di Play Store dan dapat digunakan tanpa harus membeli alat yang disebut dengan VR box. Nah, ada beberapa pilihan di dalamnya. Selain menggunakan VR box, nanti peserta didik juga dapat menggunakan mode yang lain tanpa harus menggunakan VR box, sehingga dengan menggunakan gadget mereka sendiri, handphone mereka sendiri, mereka tetap dapat menggunakan media ini. Nah, lalu kemudian Bapak Ibu, siswa saya arahkan kembali untuk membuka salah satu platform dari Google, produk dari Google, yaitu Jamboard. Dengan terlebih dahulu saya memberikan link yang sudah saya perpendek dengan maksud agar peserta didik lebih mudah untuk mengetikkan alamat link yang sudah saya berikan. Tapi perlu dipastikan dulu Bapak Ibu bahwa anak-anak sudah login dengan akun belajar ID mereka masing-masing yang terlebih dahulu sudah diaktifkan untuk seluruh peserta didik. Kita bisa saksikan bahwa seluruh peserta didik sudah memiliki akun mereka masing-masing, sudah tahu passwordnya, sudah tahu ID-nya, kemudian kapanpun mereka gunakan, mereka sudah dapat menggunakan. Nah, terlihat di sana Bapak Ibu di halaman awal Jamboard, saya sediakan materi pelajaran, menambah materi yang sudah saya sampaikan di media virtual reality tadi. Lalu kemudian saya mulai menjelaskan di halaman-halaman awal dan di halaman akhir, kemudian saya sertakan beberapa slide, di mana slide tersebut merupakan lembar kerja peserta didik yang harus dikerjakan
secara kolaboratif bersama dengan rekan-rekannya yang lain. Nah, di tahap ini Bapak Ibu sangat terlihat kolaborasi antara peserta didik sekalipun mereka menggunakan device atau perangkat yang berbeda, namun dapat menggunakan satu proyek, mengerjakan satu proyek secara bersama-sama. Bapak Ibu bisa lihat di sana bahwa kompetensi siswa dalam penggunaan komputer di sini masih sangat rendah. Tidak bisa dipungkiri Bapak Ibu, selama ke-13 peserta didik kita tidak mendapatkan bimbingan pelajaran melalui mata pelajaran TIK, maka sangat wajar jika kompetensi komputer mereka juga sangat rendah. Mudah-mudahan dengan learning by doing juga semakin dibiasakan, semakin mampu untuk kedepannya. Juga sekarang juga sudah didukung dengan mata pelajaran informatika di kurikulum Merdeka. Kompetensi TIK didik kita akan dirasa akan mempermudah tanggung jawab kita sebagai guru untuk menghadirkan atau memfasilitasi platform-platform teknologi yang dapat mendukung pembelajaran di kelas. Kemudian Bapak Ibu, hasil dari kerja peserta didik saya tampilkan di screen di layar besar, kemudian mereka akan melakukan umpan balik, saling memberikan umpan balik atau peer feedback kepada teman-temannya untuk melihat kelemahan kekurangan dari hasil kolaborasi yang dilaksanakan. Kemudian penugasan ini juga akan mereka bawa ke rumah, mereka akan kemudian lanjutkan menggunakan gadget mereka masing-masing supaya mereka bisa memanfaatkan hasil dari umpan balik yang mereka terima dalam pembelajaran hari itu juga, kemudian bisa diperbaiki di rumah. Lalu kemudian dalam kurun waktu tertentu, saya akan kemudian menutup penugasan tersebut dan hasil dari kerjanya kemudian akan saya upload di Google Drive agar di kemudian hari juga peserta didik dapat mengakses hasil dari pekerjaan mereka sendiri. Nah, itu gambaran dari praktik pembelajaran dengan pemanfaatan teknologi. Refleksinya adalah bahwa kita melihat antusiasme dari peserta didik yang sangat tinggi dalam penggunaan teknologi, sekalipun mereka tidak memiliki kompetensi yang cukup untuk menggunakan perangkat, namun minat belajar terpantau sangat tinggi, bahkan tidak terasa mungkin waktu yang tersedia terasa kurang untuk digunakan karena serunya, karena keasikan begitu. Nah, ini yang menjadi dasar bagi kita, bagi saya pribadi untuk lebih mengembangkan diri, menghadirkan media pembelajaran interaktif, kolaboratif lainnya, agar dapat memenuhi kebutuhan peserta didik. Ini yang bisa saya bagikan kepada kita yang hadir malam ini, Bapak Ibu. Terima kasih atas kesempatannya. Mungkin nanti ada sesi tanya jawab terkait paparan dari materi-materi yang disampaikan para narasumber. Saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf atas kurang lebihnya. Saya kembalikan kepada moderator. Ibu Diana Lir, silakan. Baik, terima kasih Pak Antoni, luar biasa ya, sesuai dengan judul materinya ya, serunya belajar menggunakan platform teknologi. Jadi kita tadi sama-sama sudah melihat bahwasannya di kelasnya Pak Antoni tadi tuh begitu seru ya dalam pembelajarannya, karena Pak Antoni juga menggunakan berbagai media, yang mana dari memanfaatkan teknologi yang ada itu membuat motivasi belajar anak-anak itu lebih tinggi. Jadi anak-anak lebih seru, lebih fun belajarnya, anak-anak happy dalam belajar. Oke, baik Bapak Ibu semuanya. Selanjutnya adalah sesi Q&A. Jadi kita di sini bisa saling sharing ya dari Bapak Ibu semua yang ada di sini. Bila mana ingin bertanya kepada salah satu sumber narasumber yang telah memaparkan materinya ya, boleh melalui chat ataupun boleh langsung raise hand. Sekarang ya dari Bapak Leonardo mengatakan ketika alat teknologi mumpuni ada di sekolah, maka pembelajaran akan berjalan secara optimal dan gembira serta seru ya. Memang benar sekali ya kata-kata Pak Leonardo, mantap. Oke, bagaimana Bapak Ibu? Jika ada yang mau ditanyakan, boleh langsung raise hand ataupun diketikkan di kolom chat. Atau Bapak Ibu yang di sini mungkin mau berbagi nih juga boleh. Jadi kita di sini saling berbagi ya, saling belajar bersama, tentunya untuk bisa mengupgrade diri kita, berinovasi dalam pembelajaran yang akan kita bawakan. Oke, bagaimana Bapak Ibu?
Sebagai pengingat, untuk mengingatkan Bapak Ibu yang ada di sini, tadi saya sudah mengirimkan link absensi kita malam hari ini. Jadi bila mana Bapak Ibu yang belum sempat mengisi absensi, kami persilakan untuk mengisi link absensi yang telah kami kirimkan. Oke, bagaimana? Mungkin Pak Hakim ada yang mau di-sharingkan, Bapak Poli Mardin, dan Bapak Ibu lainnya. Jadi kita di sini saling sharing ya. Ya, Bapak Poli Mardin. Oh, saya berterima kasih Bu kesempatannya. Iya. Sedikit saya berikan satu pernyataan ini Bu. Saya memang secara pribadi penasaran sekali. Apakah memang dari strategi pembelajaran yang sudah diterapkan, apakah memang bisa kita samakan Bu dengan metode mapping, min mapping itu? Oke, mungkin Pak Poli Mardin boleh memperkenalkan diri serta dari mana, daerah mana ya Pak. Jadi kita di sini bisa saling kenal juga kepada Pak Poli Mardin. Kemudian nanti pertanyaannya ditujukan kepada narasumber yang mana. Oke, Pak Poli Mardin. Terima kasih Bu. Nama saya Poli Mardin Hulu. Saya berasal dari Pulau Nias, Bu, Nias Selatan. Jauh ya. Terima kasih sudah bergabung di webinar malam ini ya Pak. Iya, saya bekerja di instansi atau saya mengajar di instansi SD Bu, di tingkat SD di Sadorusanuwo. Iya. Jadi tadi untuk pertanyaannya bagaimana Pak? Boleh diulang? Boleh Bu, cuman saya lupa tadi siapa narasumber yang. Boleh nanti ketiga narasumber kita ini siap untuk memberikan ya sharing kembali kepada kita semua yang ada di sini. Oke, baik Ibu. Dengan penerapan yang sudah disampaikan oleh para narasumber tadi tentang strategi dalam pembelajaran, saya punya satu pernyataan di sini. Apakah memang dalam penerapan metode pembelajaran ini, apakah memang hanya sebatas itu? Dan jika memang hanya sebatas itu, apakah memang bisa juga kita samakan dengan metode mapping? Oke, baik Pak Poli Mardin. Jadi pertanyaan terkait strategi pembelajaran ya. Jadi mungkin saya boleh ke narasumber kita yang pertama dulu ya, Pak Rizal ya. Halo Pak Rizal. Ya Bu Diana. Bagaimana Pak? Mungkin Pak Rizal bisa menanggapi ya apa yang telah disampaikan oleh Pak Poli Mardin. Terima kasih Pak Poli Mardin. Sebelumnya saya mau bertanya, Pak Poli Mardin ini ngajar di SD kelas berapa ya? Kelas 456 Pak. 456, baik. Tadi pertanyaan Bapak, apakah kalau tidak salah nih, apakah strategi pembelajaran itu hanya itu saja yang kita sampaikan atau bisa berbeda dengan mind mapping tadi ya? Metode gimana Pak? Iya Pak, mind mapping. Nah begini, Bapak Poli Mardin, ketika kita mengajar di SD, mungkin Bapak di SD, saya nih di SMA, mungkin ada juga Bapak Ibu yang lain di SMP atau di SMK. Tadi strateginya yang pertama yang kita sampaikan, kita harus menyesuaikan dulu dengan siapa kita berinteraksi. Nah, ketika Bapak dengan anak SD ya, jadi strateginya seperti ini. Misal di SD itu, apakah Bapak misalnya sudah ada membuat strategi tentang misalnya kerja kelompok dan membagikan LKPD, misalnya lembar kerja peserta didik, apakah sudah dipakai? Pak Poli? Bagaimana Pak? Bagaimana Pak? Nah begini, ketika Bapak mengajar di SD, nah apakah sintaks pembelajarannya itu, misalnya untuk mengorganisasikan peserta didik sudah Bapak pakai di SD apa tidak?
Misalnya membagikan kelompok untuk diskusi di kelas 456. Kalau di kelas 456 tidak semua, Pak. Tapi sebagian kelas di antara itu sudah pernah, Pak. Baik, apakah dengan Bapak membuat kelompok diskusi dan memberikan lembar kerja, apakah anak-anak itu sudah masuk akalnya tentang lembar kerja diskusi itu? Begitu, Pak. Kira-kira sudah masuk belum? Kalau menurut yang sudah kita lakukan, Pak, sebagian kecil, Pak, yang bisa paham, Pak. Nah, begini Pak. Jadi kalau di SD itu sangat berat kita memberikan strategi untuk misalnya diskusi dan memberikan mereka lembar kerja. Nah, jadi strateginya itu misalnya memberikan anak itu sebuah visualisasi atau gambaran dan mereka lah kita tuntut untuk menyebutkan apakah ini, tentang apakah ini, ya. Bukan kita misalnya memberikan langsung seperti anak SMP dan SMA, kasih LKPD, kasih lembar kerja, kasih kelompok, bukan. Sementara yang kita kasih itu nanti ke anak SD, mereka tidak paham apa yang kita kasih itu. Nah, jadi strateginya Pak, kita harus tahu kalau di SD itu misalnya bagaimana untuk pembelajarnya dapat anak-anak itu diterima dulu. Ya, pertanyaannya itu istilahnya apa yang ingin kita, yang istilahnya guru itu inginkan bagaimana mereka gitu. Ya, tentang topik pembelajarannya. Apalagi nih tentang kita kan bahas tentang teknologi nih. Banyak teknologi-teknologi di SD itu yang membuat anak SD itu Pak sangat senang. Apalagi terkait tentang edu games-nya Pak, sangat banyak ya. Jadi di SD itu memang lebih banyaknya belajar sambil bermain. Beda dengan SMA-nya. Di SMA itu harus lebih banyak belajarnya daripada bermain. Gitu dia kira-kira Pak strategi untuk pembelajarannya di kelas. Kira-kira Pak, apakah memang dia sama dengan metode atau model pembelajaran yang disebut min mapping? Nah, mind mapping itu kan Pak sebuah misalnya peta konsep, gitu maksud Bapak ya? Iya Pak. Nah, Bapak juga bisa menampilkan tentang mind mapping itu. Itu istilahnya kan hanya garis-garis atau judul besarnya Pak. Ya kan, yang Bapak tampilkan. Ya, apakah mereka sudah mengerti tentang yang Bapak tampilkan mind mapping itu? Sementara banyak mind mapping itu kalau kita jumpa juga di Canva nih. Ada mind mapping yang berbasis misalnya teknologi yang modern. Sudah dia istilahnya untuk anak SMA. Tapi ada juga mind mapping istilahnya Bapak seperti gambaran-gambaran seperti dia ditulis ya. Seperti orang-orangan misalnya gitu ya. Jadi gambar itu masuk kepada anak SD tersebut. Jadi mind mappingnya pun harus disesuaikan Pak untuk ke anak SD. Jangan Bapak berikan mind mapping yang susah dicerna untuk anak tersebut, begitu. Baik Pak, terima kasih. Sama-sama Pak Poli, semoga sukses ya Pak Poli ya. Ya Pak, tidak lepas dari dukungan Bapak-Bapak dan Ibu yang ada di sini. Ya, semangat terus Pak Poli. Pasti Pak. Oke, baik. Terima kasih ya kepada Pak Poli Martin ya yang jauh-jauh dari Pulau Nias ya. Jadi kita di sini semuanya berasal dari daerah yang berbeda-beda, tetapi kita bisa dipersatukan dengan yang namanya teknologi. Jadi teknologi ini juga bisa mendekatkan kita, walaupun kita tidak berada di satu ruangan yang sama, tetapi kita di sini bisa berkumpul, ya, saling sharing, saling belajar, supaya kita bisa mengembangkan diri kita. Oke, terima kasih Pak Boy Mardin. Baik, selanjutnya bagaimana teman-teman yang lain? Apakah ada hal-hal lagi yang mau ditanyakan atau mau sharing? Jadi kita di sini nggak apa-apa ya saling sharing Bapak Ibu. Bagaimana? Ada Ibu Sri, Ibu Vivi. Mungkin kita boleh saling sharing di sini Bapak Ibu. Izin Bu Diana. Iya, silakan. Ya, saya baca kolom chat tadi ada beberapa statement yang disampaikan Bapak Ibu peserta. Salah satunya dari Bapak Leonardo F. Silalahi. Ada 2 komentar tadi. Yang pertama adalah VR ini, mohon izin karena ini mungkin berhubungan dengan materi yang saya sampaikan. Ya. Pak Leonardo mengatakan bahwa
VR ini untuk sekolah sudah memadai sarprasnya ya, mungkin dalam bentuk pertanyaan ya. Izin menjelaskan Pak bahwa konten pembelajaran dalam bentuk virtual reality kalau mau digunakan sesuai dengan namanya virtual reality tentunya butuh dukungan dari beberapa perangkat. Kita sebut dengan VR box, yaitu tempat untuk meletakkan gadget agar dapat ditempelkan ke mata kita untuk melihat secara visual. Namun pada dasarnya tidak ada alat lain selain VR box yang secara eksternal dibutuhkan secara khusus, karena yang dimasukkan ke dalam VR box tersebut adalah handphone atau gadget yang dimiliki oleh siswa. Tidak butuh harus canggih seperti itu handphonenya, gadgetnya, selama dia Android, lalu kemudian RAM-nya di atas 2 GB ke atas, artinya 2 GB masih bisa mengakses aplikasi ini, dapat di-download di Play Store, dapat digunakan. Nah, bicara efektivitasnya, platform Millia Lab ini salah satu platform ada yang free, ada yang berbayar. Nah, kalau yang berbayar itu Bapak Ibu untuk creator, untuk gurunya, untuk supaya kita bisa meng-create sebuah scene atau ruang dimensi yang dapat kita sesuaikan dengan materi kita. Tapi untuk siswanya tidak perlu mengeluarkan biaya, mereka cukup download aplikasi lalu kemudian mereka akan bergabung ke kelas dengan kode yang Bapak Ibu creator bagikan kepada siswa. Jadi mereka tinggal buka gadget handphonenya, lalu kemudian klik join dengan kode yang Bapak Ibu bagikan. Nah, setelah itu peserta didik langsung bisa gunakan, baik menggunakan VR box ataupun non VR box. Jadi kalau di sekolah tidak tersedia VR box-nya, siswa tetap dapat menggunakan gadget dengan scroll ke samping, kiri kanan, atas bawah handphonenya untuk melihat konten yang sudah Bapak Ibu sediakan di dalam. Jadi tidak melulu harus yang canggih seperti itu untuk mendukung konten virtual reality. Kemudian bicara teknologi tidak melulu soal sarana prasarana. Ya, kita semua akui bahwa penggunaan teknologi perlu dukungan sarana prasarana yang mumpuni untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Namun disitulah tantangannya bagi kita Bapak Ibu, bagaimana mengelola aset yang ada agar tetap dapat memanfaatkan teknologi. Mungkin kalau siswanya kurang memiliki gawai, perangkat, gadget, handphone yang mereka miliki pribadi, mungkin bisa gunakan seperti yang disampaikan oleh Ibu Eunike, bisa gunakan kuisis mode kertas. Jadi karena paper mode itu nggak perlu gadget dari siswa, yang perlu gadget dan perangkat itu hanya gurunya saja. Jadi saya kira untuk karakteristik murid dengan ekonomi ke bawah yang mungkin ke sekolah tidak diperbolehkan atau tidak memiliki handphone, pilihan untuk menggunakan kuisis mode paper mode ini menjadi salah satu pilihan. Nah, tantangan-tantangan seperti ini yang menjadi konsen kita Bapak Ibu agar tidak menjadi rendah hati karena ketiadaan sarpras di sekolah kita atau anak didik kita, jadi membuat kita tidak termotivasi. Nah, itu yang mau saya sampaikan nih Ibu Diana terkait pernyataan yang disampaikan Leo di kolom chat. Terima kasih, saya kembali. Baik, terima kasih Pak Antoni Lavingsi. Nah, di sini terpantau sudah ada ini ya, rekan kita Ibu Ika Febrina ya yang sudah raise hand. Silakan Ibu Ika Febrina. Iya, terima kasih Bu Diana. Jadi saya tertarik sekali malam ini mengikuti pelatihan ini tentang teknologi, dan tadi saya juga melihat Bapak Antoni yang menggunakan VR gitu. Jadi ini memang luar biasa kalau kita bisa menggunakan ini ya Pak. Memang di sekolah, perkenalkan dulu saya ya Bu, saya Ika Febrina dari SMK Negeri 3 Pematang Siantar. Di sini narasumber kita, rekan kita juga Pak Rijal. Selamat malam Pak Rijal. Iya, jadi terkait VR ini Bu, saya juga kalau VR kayaknya itu harus sarana dan prasarana yang memang ini ya Pak Antoni ya. Memang di sekolah kita juga punya aplikasi VR, tapi tidak bisa semua guru menggunakan gitu ya Pak. Karena memang hanya dikhususkan di jurusan perhotelan gitu yang ada gitu. Jadi saya ini kan guru bahasa Inggris ya Pak, jadi tidak bebas gitu. Nah, selain dari VR, saya itu pernah mendengar aplikasi yang lain yang namanya
AR ya, AR ya Pak gitu ya, augmented reality. Nah itu juga mungkin kalau yang augmented reality ini mungkin bisa lah bagi kita guru-guru yang tidak menggunakan VR gitu. Nah saya ingin tahu Pak, bagaimana sih penggunaan AR ini ya, media AR ini. Mungkin kalau di dalam AR ini bisa semua mata pelajaran nanti bisa menggunakannya. Itu saja Bu pertanyaannya. Terima kasih Bu. Oke, baik Ibu Ika Febrina dari Pematang Siantar. Ya, jauh-jauh ya kita di sini semuanya ya. Baik, Pak Antoni mungkin boleh ditanggapi. Ya, sekali lagi Bu Ika, terima kasih konfirmasinya, kita tetanggaan ya, Simalungun Siantar. Bu Ika, sekali lagi saya tekankan bahwa tidak perlu surplus yang mumpuni, yang mahal, yang bagaimana untuk dapat menggunakan teknologi VR. Mungkin Bapak Ibu akan butuh alat seperti ini, ya disebut dengan VR box. Kalau Bapak Ibu browsing di marketplace ini harganya sangat gampang, sangat mudah dijangkau. Mungkin ada yang di bawah 100.000, kalau kita nabung mungkin beberapa bulan mungkin bisa terjangkau untuk kita. Nah, satu alat ini bisa digunakan untuk beberapa orang, jadi kita bisa memberikan yang kita miliki untuk digunakan oleh siswa secara bergantian. Di lain itu tidak ada kebutuhan yang lain, hanya mungkin Bapak Ibu perlu kompetensi khusus untuk creating atau designing scene yang ada di dalam yang harus digunakan oleh siswa. Nah, itu tentu perlu harus mengikuti workshop dan lain-lain. Terkait media pembelajaran berbasis AR atau augmented reality, Bapak Ibu bisa gunakan, mungkin bisa akses di rumah belajar, itu konten untuk AR ada, dan sudah tersedia beberapa aplikasi yang sudah disediakan oleh kementerian di sana. Nah, AR itu kan gabungan dari real dengan virtual, jadi Bapak Ibu tetap berada di dunia yang nyata, namun menghadirkan sebuah ruang virtual di gadget atau device yang Bapak Ibu gunakan. Misalnya dengan men-scan sebuah gambar dengan handphone, jadi kemudian ketika kita scan dengan handphone, kemudian di layar handphone kita akan muncul, contohnya kita scan gambar seorang perempuan yang menari, itu hanya sebuah gambar, namun ketika kita scan dengan gadget kita, di layar handphone kita, objek tersebut, perempuan tersebut akan menari secara 3 dimensi. Nah, itu yang dimaksud dengan AR. Sama dengan VR juga, pembuatan kontennya butuh kompetensi khusus. Ada banyak aplikasi untuk memproduksi konten ini, ada Unity dan lain-lain. Nah, Bapak Ibu, kita tentunya harus latihan juga, harus mengikuti workshop atau pelatihan untuk menghasilkan konten itu. Jadi sebenarnya tidak ada yang ready use untuk semua materi terkait konten di VR maupun di AR. Jadi augmented reality, Bapak Ibu bisa lihat contohnya, mungkin ada yang sesuai dengan mapel Bapak Ibu di portal rumah belajar. Kalau tidak ada, berarti Bapak Ibu harus create sendiri, begitu. Itu jawabannya yang bisa saya berikan untuk Ibu Ika. Terima kasih. Oke, bagaimana Ibu Ika? Iya Bu, memang benar kata Pak Antoni, memang butuh belajar nih. Nanti bisa lah nanti belajar dengan Pak Rizal nanti, karena kita dekat satu kota. Iya, Semangat Ika. Iya, semangat Pak. Terima kasih Pak Antoni, luar biasa sekali. Ya, jadi kita di sini saling berbagi, saling belajar ya, saling sharing. Jadi apa yang disampaikan sama teman-teman kita itu kita bisa juga belajar. Yang penting kita mau mencoba dan belajar. Seperti yang tadi Pak Antoni sampaikan ya, nggak ada yang ready langsung jadi, semuanya butuh proses, kita butuh yang namanya latihan, belajar. Jadi sebenarnya yang namanya gaptek itu sebenarnya juga nggak ada ya. Kalau memang kita mau mencoba, mau belajar ya, teknologi itu kita bisa bisa sama-sama kita pelajarin, kita kuasain seperti itu. Jadi memang luar biasa sekali ya pemaparan dari narasumber kita hari ini terkait teknologi ya. Baik Bapak Ibu, bagaimana? Masih ada yang mau ditanyakan kira-kira kita sharingkan? Kita masih ada waktu 10 menit lagi. Mungkin Pak Rizal ada yang mau ditambahkan? Atau Ibu Yunike? Sudah pas, Bu. Oke. Pak Rizal bagaimana? Oke Bu, sudah cukup. Sudah cukup. Oke, baik. Saya mungkin mau
merimain teman-teman kembali ya untuk absensi kita. Jadi dipersilakan ya untuk Bapak Ibu semua yang belum mengisi daftar hadir untuk bisa mengisi daftar hadir kita hari ini. Mungkin kalau sudah tidak ada lagi yang ini kita bisa tutup atau bagaimana Pak Rizal? Dokumentasi dulu mungkin Bu Diana. Iya. Iya. Jadi teman-teman semua boleh ini ya, kita buka kameranya, tunjukkan senyuman termanis kita, biar kita abadikan dalam satu momen. Jadi nanti kita ingat, wah ini Pak Poli Martin, ini Ibu Ika, ya Pak Rizal, Pak Antoni, dan teman-teman lainnya. Boleh ya Bapak Ibu semua, kita boleh on cam dulu sebentar untuk ambil dokumentasi. Ayo Bapak Ibu. Ini nih Bu Pipi, Bu Piki, Pak Erik. Ayo, dan Bapak Ibu yang lain. Ya Ibu Yeniarti, ya Pak Leonardo, Ibu Nancy. Boleh kita dokumentasikan ya Ibu Diana ya. Oke, boleh. Baik Bapak Ibu, saya izin pandu dalam hitungan 3, 2, 1. Ya, sekali lagi Bapak Ibu, boleh dengan pose terganteng, cantik gitu. 3, 2, 1. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Baik, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Jadi demikianlah serangkaian acara di webinar kita pada malam hari ini. Karena tadi saya buka dengan pantun, maka saya akan tutup juga dengan pantun ya. Ramai-ramai ke galeri seni, pulangnya membawa souvenir kain. Demikian webinar hari ini, sampai jumpa di kesempatan lain. See you all. Bye-bye. Ya, oras jua-jua. Jual. Terima kasih Bu Piki, thank you. Thank you semuanya.